berkumpul di tempat ini di pagi yang cerah ini dalam rangka kajian mencari ilmu bersama Profesor Kiai Haji Miftah Farid dengan tema mendidik generasi dengan Al-Quran. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kami selaku pengurus Masjid Hidayatut Tauhid bekerja sama dengan Sinergi Foundation dan alhamdulillah dengan kerjasama ini kita bisa menjalankan kegiatan ini dengan mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan lancar sampai akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada hadirin sekalian yang telah hadir di tempat ini, yang telah menyempatkan waktunya, yang telah mengorbankan kegiatannya demi mencari ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengorbanan kita ini bisa digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditingkatkan derajat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan sedikit acara-acara atau susunan acara dalam kegiatan kajian kali ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua tilawatil Al-Quran, yang ketiga ada sambutan-sambutan, dan yang keempat ada kajian bersama Profesor Kiai Haji Miftah Farid, kemudian ada sesi tanya jawab, dan terakhir ada pengumuman dan penutupan. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, kita buka aja acara kajian kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan selanjutnya tilawatil Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bani Hakama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء
الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Al-Ustadz Bani Hakama yang telah melantunkan bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran ini menambah keberkahan kita dalam kajian kali ini. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan dari Yayasan Hidayatut Tauhid kepada yang terhormat Al-Ustadz Solehuddin Syaf. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang kita muliakan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah hadir. Kemudian para bapak dan ibu sekalian, Yayasan Hidayatut Tauhid adalah yayasan yang cikal bakalnya itu pengajian. Jadi kalau kita flashback ke belakang, khususnya di daerah Cicalengka, yang menjadikan ini adalah satu kekhasan ya. Karena kalau saya orang Ranca Ekek, ketika di Ranca Ekek itu kalau pengajian yang banyak ibu-ibu. Tapi kalau di Cicalengka itu semangat ngaji bapak-bapaknya itu luar biasa. Hampir tiap hari ada jadwal pengajian. Jadi para sepuh, orang tua kami ya, senantiasa mengadakan pengajian itu hampir setiap hari. Begitu, yang kebanyakan sekarang sudah almarhum, sudah wafat begitu. Ada yang dibina oleh Wahaji Yosef, ya, Allahu Yarham, ada yang pengajian yang Haji Ingka, Fakur Rokoba, ada oleh Ama Usuf, ya, Allahu Yarham juga begitu. Jadi pengajian-pengajian yang luar biasa. Nah, dari pengajian-pengajian itulah maka menjadi cikal bakal lahirnya Yayasan Hidayatut Tauhid. Nah, jadi kita juga memberikan nama ya lembaga pendidikan yang ada di Yayasan Hidayatut Tauhid itu Mata Hati, itu adalah singkatan dari Majelis Taklim Hidayatut Tauhid. Jadi mata hati, begitu. Jadi ruhnya itu adalah ngaji. Kenapa ngaji? Kenapa kita harus ngaji? Karena ngaji itu adalah simpul kebaikan. Begitu. Di mana Rasulullah SAW ya, menjanjikan kebaikan kepada ahli pengajian. Apa di antaranya? Di antaranya adalah hafat alaihimul malaikah. Jadi malaikat akan hinggap, akan menaungi kepada ahli pengajian.
Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmah. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan diberikan ketenangan, ketentraman. Dan yang keempat adalah wa kataballahu fiman indah, Allah mencatat ahli pengajian termasuk orang-orang yang ada di sisi Allah. Oleh karena itu, ya orang tua kami ya, Pak Haji Udin Sarifuddin Allahu yarham itu begitu begitu memberikan perhatian ya pada pengajian. Jadi ngaji begitu. Jadi rumah beliau pun ya setiap pekan itu beberapa kali diadakan pengajian. Dan semangat ini juga yang coba kami jadikan dasar begitu. Ya, khususnya di lingkungan Yayasan Hidayatul Tauhid. Jadi guru-guru, karyawan, bahkan supir, semuanya diwajibkan untuk ngaji setiap 1 pekan sekali. Kenapa? Karena ruhnya itu. Kalau orang jarang ngaji banyak persoalan. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit, yang rupek begitu. Jadi bukan rezekinya yang sempit, ya bukan rumahnya yang sempit, tetapi ya hatinya yang sempit. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, idza aradallahu li ahli baitin khairan yufaqqihum fiddin. Apabila Allah akan memberikan kebaikan kepada satu keluarga, Allah akan memahamkan mereka kepada agama. Hadirin para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebagaimana kita sudah maklum, kalau pengajian yang rutin biasa diselenggarakan di Yayasan Hidayatul Tauhid adalah pekan pertama. Jadi insya Allah pekan pertama setiap bulan untuk bulan Juni, Al-Ustadz Ali Nurdin, MEI, kemudian untuk bulan Juli, Profesor Dr. Kiai Haji Dindin Solahuddin, MA dari Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian, kenapa untuk sekarang ada pengajian hari Ahad, ya, di pagi hari sama-sama Ahadnya, tetapi di pekan keempat. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan ya kita semua dengan Sinergi Foundation. Nah, jadi pengajian sekarang ini adalah sinergi dengan Sinergi Foundation. Begitu, kerjasama dengan Sinergi Foundation. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita rawat, bisa kita jaga sehingga ini menjadi pintu-pintu kebaikan ya bagi kita semua. Atas kebaikan Sinergi Foundation ini kami haturkan ya doa jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan ya kepada yayasan dan pengurus Sinergi Foundation. Selamat datang guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Ya, kita doakan beliau agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para bapak dan ibu sebagai sambutan dari Yayasan Hidayatul Tauhid. Terima kasih atas segala perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Solehuddin Syaf yang telah menyampaikan sambutan.
Untuk acara selanjutnya yakni sambutan dari Sinergi Foundation yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Wahyu Irawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta kenikmatan untuk bisa hadir di acara pengajian di pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan serta keberkahannya kepada kita semua yang telah Allah berikan takdir, Allah berikan kemudahan untuk menggerakkan langkah kaki kita menuju pengajian di hari ini. Pertama-tama kami ucapkan dari Sinergi Foundation mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar DKM Masjid Hidayatut Tauhid, juga keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Mata Hati. Alhamdulillah pada hari ini kami Sinergi Foundation diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi dengan seluruh keluarga besar Majelis Talim ataupun DKM Hidayatut Tauhid, dan juga mungkin sebagian daripada wali murid atau wali santri dari Sekolah Islam Terpadu Mata Hati. Alhamdulillah kami dari Sinergi Foundation diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan keluarga besar Hidayatut Tauhid, yang dimana kita mempunyai tujuan yang sama. Ketika tadi Ustadz disampaikan oleh Ustadz Soleh terkait bahwa Hidayat Tauhid itu berasal dari pengajian, maka Sinergi Foundation pun seperti itu. Kita senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengajian ataupun thalabul ilmi, karena itu adalah sebuah media ataupun kesempatan yang senantiasa menjadi penguat kita sebagai umat muslim, karena di kesempatan itu iman kita dicas, iman kita di refresh kembali, dikuatkan kembali. Karena kadang-kadang kita sering terlena dengan urusan dunia kita terlupakan oleh urusan akhirat kita. Namun ketika kita datang ke majelis taklim, tempat pengajian, thalabul ilmi, insya Allah Allah merefresh kembali iman kita, merefresh kembali urawi kita, sehingga hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz bahwa orang yang jarang ngaji itu banyak masalah, ya memang seperti itu. Tapi setidaknya orang yang sering datang ke pengajian, ke thalabul ilmi, mereka ketika mendapat masalah akan selalu menggantungkan segala pemecahan masalahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas sinergitas kedua belah pihak dari Hidayat Tauhid dan Sinergi Foundation. Semoga kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan, sinergikan, terutama dalam kajian-kajian keilmuan, sehingga silaturahmi sebagai sesama muslim itu akan senantiasa kita jalin dengan erat. Izin juga di kajian pagi ini Ustadz, insya Allah disiarkan langsung juga melalui Zoom meeting kepada donatur-donatur Sinergi Foundation yang insya Allah melihat di pagi hari ini dari sebagian donatur Sinergi Foundation juga melihat kegiatan ini, dan semoga menjadi informasi tentang keberadaan Hidayatut Tauhid Tindak Rek ini dan juga Sekolah Islam Terpadu yang seperti itu. Mungkin seperti itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas sambutan baik dari keluarga besar Hidayatut Tauhid. Semoga Allah mencatat kegiatan-kegiatan ini menjadi pemberat amal soleh kita di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin.
Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustadz Wahyu Irawan yang telah menyampaikan sambutan dari pihak Sinergi Foundation. Hadirin jamaah sekalian, untuk kegiatan kali ini yakni kajian yang kita tunggu-tunggu, yakni kajian dengan tema mendidik generasi Al-Quran bersama Profesor Kiai Haji Miftah Farid, yang insya Allah mungkin alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk tidak waktu dan tempat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, saya cintai keluarga besar Hidayatul Tauhid, yang juga teman-teman dari Sinergi Foundation dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa bertemu bersilaturahim. Sudah agak lama saya biasanya enggak keluar daerah. Sudah 82 Bu ya. Saudara Reod. Tapi kebetulan ditakdirkan oleh jadi tetangga ini. Jadi agak sering ke sini di proyek rumah sakit Unisba. Terima kasih juga, ini saya disediakan kursi walaupun tanpa harus kampanye. Kursi caleg. Biasanya dapat kursi harus kampanye dulu, kalau ini nggak usah kampanye. Ibu dan Bapak, kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi kesempatan dan kemauan untuk bisa terus menyegarkan iman dan rohani kita. Sebab diajarkan oleh agama kita, iman itu bisa menebal, bisa menipis. Ya, yang bahaya itu kalau ketika iman tipis, setan mengganggu. Nah, itulah terjadi kesesatan. Jadi harus dibina, dijaga dengan berbagai macam usaha. Antara lain ngariung seperti sekarang. Mungkin ilmunya sudah tahu lah, tetapi kita perlu disegarkan supaya kita tetap dalam keadaan iman stabil dan meningkat. Kita akan mengharapkan betul pada saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kita sudah paling kuat begitu. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi ditulis di sini judul kita adalah berkaitan dengan semangat kita untuk mengkaji, mendalami, tentu saja juga mengamalkan, mendakwahkan Al-Qur'anul Karim. Karena inilah kekayaan kita yang paling besar. Kekayaan terbesar kita ini adalah Al-Quran. Ya, mungkin ada kekayaan lain kita mayoritas di negeri ini, tapi tidak boleh lupa dari mulai 17 Agustus 1945, dulu kita 97%, ada yang mengatakan 99%, sejak tahun 80 ke sini, hasil penelitian nggak sampai 85 kita. Mungkin 80%. Jadi persentasenya menurun. Padahal yang melahirkan orang Islam banyak. Berarti kan banyak yang lahir muda atau juga yang sudah tua tidak Islam lagi. Mungkin di Ranca Ekek tidak begitu terasa ya. Di Nagreg tidak terasa. Tapi kalau kita datang ke daerah-daerah lain, daerah-daerah yang terutama yang ekonominya berat, kita ini prihatin sebetulnya. Ya. Tapi hanya prihatin saja, ya mungkin tidak berbuat apa-apa, ya ada artinya prihatin. Sebab banyak juga yang tidak prihatin malah atoh gitu. Ya, atoh karena takut kalau Islam mayoritas itu nanti. Tapi itulah yang kita hadapi sekarang ini. Saya ingat, mohon maaf ini cerita pengalaman pribadi. Tahun 69 itu saya selesai
S1 di Solo dari pesantren Jamsaren. Kemudian tahun 70 kebetulan sedang mahasiswa itu saya aktif jadi ketua umum Dewan Mahasiswa, ketua HMI, sempat jadi ketua KAMI. Jadi banyak teman-teman yang kenal begitu. Nah saya dah ke Jakarta. Tadinya mau cari kerja nih, cari kerja. Maklum Pak, bekas aktivis jadi rada gagah gitu. Tahu-tahu pas nikah tuh gawe. Jadi ku mau jadi kuli rendah ya. Jadi saya dibawa oleh teman-teman senior bertemu sama Pak Nasir, Muhammad Nasir, bekas Perdana Menteri. Ingat sekali di Jalan Cokro Aminoto. Dari obrolan yang panjang itu Pak Nasir tanya saya, Miftah, kamu berjuang mau jalur mana? Jalur cepat, jalur lambat? Oh di jalur-jalur gini nih. Saya nggak berani jawab, pertama dia bekas Perdana Menteri, lah saya cuma aktivis demonstran aja tahun itu. Lantas beliau mengatakan begini, kalau ingin jalur cepat, pilih politik. Beliau mengatakan, dengan politik itu kamu bisa cepat melakukan perbaikan. Kamu cepat populer, bisa cepat kaya, tapi juga cepat masuk penjara. Itu terakhir hoream itu penjara. Kahiji kadua katilu mah hoyong manusiawi abdi gitu. Saya nggak menjawab. Pertama merasa anak kecil di hadapan tokoh besar, tokoh nasional, internasional, belum pimpinan Robitoh Alam Islam, ulama sedunia itu. Saya diam. Tapi saya ingat terus sudah sekian puluh tahun itu beliau. Tapi dengan takdir Allah, wallahu alam, kok saya malah jadi dosen begitu. Alhamdulillah. Jadi dibesarkan jadi dosen hampir 45 tahun. Tetap berkiprah di ITB dari tahun 70 sampai pensiun, sampai guru besar, dan bersama-sama waktu itu juga aktif di Unisba, dan sekarang dapat amanah untuk melanjutkan para sesepuh di Unisba untuk menjadi ketua yayasan. Kerjanya ketua yayasan itu namut artos, Bu. Namut artos kabang. Terus mendatangi masyarakat supaya dapat izin membangun rumah sakit, membangun kampus begitu. Jadi sekarang ini saya termasuk barangkali gorimin ya, yang banyak hutang. Namut artos kalau ada rumah sakit. Nah, mudah-mudahan semuanya ini lancar. Baik. Jadi sekali lagi dari segi jumlah umat Islam di Indonesia itu persentase berkurang. Berkurang. Ya. Kenapa? Wallahu alam. Tapi wallahu alam, pasti ada sesuatu yang yang keliru di kita ini. Yang keliru di kita ini. Tetapi menyesal, mengeluh bukan solusi, bukan penyelesaian. Yang penting apa yang bisa kita kerjakan sekarang ini. Kita masih punya umat, ormas masih punya, tokoh masih ada lah. Ulama-ulama juga masih ada. Kita harus berbuat. Apa berbuat itu? Pertama, kita ini ternyata tertinggal oleh saudara-saudara sebangsa yang beragama lain. Pertama di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Sekolah Kristen itu baik-baik, Bu. Terus terang, kualitas pendidikannya ya ada yang tidak baik. Yang kedua adalah kesehatan. Rumah sakit Kristen itu baik-baik dibandingkan rumah sakit Islam. Tapi sekali lagi bukan untuk mengeluh kuku lutut. Kita harus berbuat ini. Berbuat. Dan kesehatan. 3, ekonomi. Ekonomi kita ini mayoritas ya tapi pas-pasan lah. Pas-pasan bahkan di bawah rata-rata begitu. Yang kaya itu non-muslim. Hanya sedikit orang Islam. Nah, ini salah siapa? Terlepas dari salah siapa. Tapi kita harus berbuat. Nah, saya gembira sekali apabila di daerah seperti ini para asatidz, teman-teman yang sempat dibesarkan di kampus dimanapun untuk turun bersama masyarakat membina sekolah. Ini solusinya kerja kita bikin sekolah. Yang kedua, bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam bisnis adalah terjun di dalam ekonomi yang bisa menggerakkan masyarakat. Saya sebagai ketua MUI di Kota Bandung membuat namanya koperasi syariah di tiap basis masjid. Tapi ya itu saya rasakan berdiri bubar, berdiri boga hutang, berdiri temalayar. Ya itulah bagian daripada perjuangan. Hari lancar pahalanya kurang ya penyaran anak.
Tapi ini penting menjadi perhatian kita, kebersamaan, membuat koperasi atau lembaga-lembaga lain, pendeknya kerjasama. Nah, khusus di bidang pendidikan, kita juga bersyukur ada lembaga-lembaga ormas-ormas Islam yang masih istiqomah untuk terus melaksanakan bidang pendidikan. Maaf kalau saya sebut umumnya Persatuan Islam, Persis, Muhammadiyah dari mulai SD sampai perguruan tinggi yang paling banyak. Jadi ini alhamdulillah bisa lah. Sagoreng-goreng lah di lulusan sekolah Islam piraku ya ada peningkatan ya alhamdulillah. Jadi oleh karena itu kehadiran yayasan di sini ada sekolah ini adalah satu langkah strategis mengwayahna umat Islam kedah tiasa mendukung teh nyakolakeun budak di sekolah Islam. Yang kedua mungkin kalau ada dana infak jadi juga disatukan untuk membangun pendidikan atau jadi bidang ekonomi yang kesananya adalah bidang perumahsakitan. Saya ini kebetulan juga ditakdirkan oleh melanjutkan para sesepuh di rumah sakit Islam saya yayasan, di rumah sakit Salman ikut di yayasan, Al Ihsan juga yayasan ayah saya juga ini. Alhamdulillah bukan soal saya pintar tapi kebetulan aja. Teman-teman percaya ada pamiftah. Tapi sekarang sudah usia di atas 80 rada reot dia. Rada reot. Tapi mudah-mudahan sisa umur bisa dimanfaatkan. Nah, kembali menyangkut dunia pendidikan ibu-ibu, tadi sesuai dengan tema, tentu banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi ada hal yang sangat penting, khas kita. Kita tidak boleh meninggalkan Quran. Quran itu. Udah yakin betul kita. Quran itu adalah wahyu Allah. Kalau wahyu Allah pastilah sempurna. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah. Orang-orang banyak yang masuk Islam karena Al-Quran mukjizatnya. Yakin, tidak mungkin bikinan manusia. Al-Quran itu ini pedoman hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi muslim yang baik, yang melaksanakan Quran. Untuk melaksanakan Quran, kita harus bisa baca Quran, harus memahami Al-Quran. Kemudian yang keempat, Quran itu adalah merupakan selain pedoman hidup kita, kalau kita pelajari ternyata namanya korektor. Korektor itu mengoreksi. Jadi kalau kita bandingkan di sini Bible, Perjanjian Lama, kemudian di sini Al-Quran, kelihatan itu koreksi keyakinan, bahkan cerita tentu tentang Nabi Isa, jelas dia anggap Tuhan, koreksi oleh Quran enggak. Itu adalah Nabi Rasul saja, bahwa Nabi Isa itu banyak koreksi itu. Cerita tentang para nabi ada itu di dalam kitab 2 Samuel. Dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu menyembah batu. Koreksi itu oleh Al-Quran. Tidak, Sulaiman tidak pernah begitu. Yang sesat adalah ini, bukan Sulaiman. Kemudian diceritakan lagi bahwa Nabi ada seorang Nabi Lut. Nabi Lut itu katanya berzina dengan anak kandungnya sendiri, koreksi oleh Quran. Nah itu koreksi sejarah dan koreksi tentang tentu saja peraturan-peraturan hidup. Ya, oleh karena itu kita harus menjadikan pendidikan kita dimanapun adalah orientasinya mengenal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dan kemudian mendakwahkan Al-Quran. Pesan dari Rasulullah SAW adalah setiap muslim itu wajib bisa baca Al-Quran. Bilih aya keneh di keluarga orang nu tak cantiasa mos Quran. Enggal, tidak ada kasus terlambat. Orang Islam kedah tiasa mos Al-Quranul Karim. Malah tingkatannya ke sana memahami dan kemudian menghafalkan Al-Quran. Paling tidak bisa baca Al-Quran. Apa Rasulullah SAW berpesan, menyesal kamu nanti di akhirat kalau kamu meninggal dunia pada saat kamu buta huruf Al-Quranul Karim. Menyesal, kata begitu Nabi. Begitu meninggal dunia, malu kepada Allah. Malu. Sekian puluh tahun hidup di negara yang banyak umat Islam, tapi nggak bisa baca Al-Quran. Jangan menjadi orang yang menyesal. Ini harus menjadi program kita. Jangan ada perasaan minder, era, enggak. Lebih baik malu sekarang daripada malu di akhirat. Isin ka Gusti Allah. Buku sanes diaos, tapi Quran teu diaos.
Bahasa yang macam-macam dipelajari, tapi bahasa Al-Quran tidak dipelajari. Wajib bisa baca. Anak kita, cucu kita, minantu kita, kalau ibu kagungan mantu, syaratnya kudu bisa baca Al-Quran. Can bisa baca Quran, kudu diajar heula. Dibikin syarat baca Al-Quran. Para pemuda juga teman-teman, semuanya harus bisa baca Al-Quran. Mudah mau belajar baca. Belajar bahasa Arab memang sulit, betul. Tapi belajar baca Al-Quran tidak. Dulu saya mulai tahun 70-an mulai aktif di Bandung, mencoba kerjasama dulu dengan Bintal Kodam, Pak Abjan Sulaiman, Kolonel Abjan Sulaiman. Bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran di kalangan TNI. Itu dengan sistem 8 jam dulu. Sudah dianggap cepat. Sekarang ternyata ada yang 2 jam. Orang belajar Quran bisa 2 jam. Ya tentu tidak akan terus menjadi juara MTQ kalau diajarnya 2 jam tuh. Ya paling tidak membaca Quran yang masa surat dina sholat gitu, tidak terlalu banyak salahnya begitu. Nah ini program ini. Selanjutnya tentu sebagai umum kita tidak boleh lupa. Quran harus menjadi pedoman hidup kita. Jangan lupa, lengkap. Saya ingin sampaikan cerita sedikit sejarah ini. Bagaimana Quran mengawal perjuangan Rasulullah. Karena bagi kita tidak ada contoh teladan yang paling indah, yang paling baik lebih daripada perjuangan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah beliau usia menjelang 40 tahun, setelah beliau pertama sukses bisnis beliau. Ya, pertama sebagai pekerja kasar, kuli pengembala kambing kepunyaan orang kaya usia 8 tahun. Ya, anak sekarang 8 tahun biarang ngangon me maldaikeun. Me na gitu aya. 8 tahun. Ini bukan bukan penghinaan, pelecehan, bukan. Teladan. Apa teladan? Tidak ada pekerjaan yang hina dalam Islam itu. Sepanjang halal menurut agama tentu benar dalam bernegara. Ini penting jadi pegangan. Jangan merasa hina bekerja. Yang penting adalah halal dan benar menurut aturan di dalam bernegara. Apalah artinya penghasilan besar tapi barang haram, penghasilan besar tapi memeras orang, penghasilan besar tapi dengan suap menyuap, itu adalah jalan menuju neraka. Jalan menuju neraka. Ar-rashi wal murtashi kulluhum finnar. Orang yang biasa nyogok, senang disogok, masuk neraka. Itu bukan kata ustaz, sabda Nabi itu. Dan sekarang ini dunia Indonesia sedang musim, ya, sedang musim untuk dapat sesuatu, suap lagi, disuap, dan sudah tidak merasa dosa, wa na'udzubillah min dzalik. Tapi biarlah itu peta dakwah para ustadz, para asatid, itu peta dakwah kita. Dunia kita sekarang ini ada dunia suap menyuap, ya, bukan rahasia lagi lah itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa selesai dengan kuku lutus, nggak bisa selesai kita dengan mengeluh, menangis, harus berbuat. Mana? Ya, dari mulai yang muda-muda lah, dari mulai anak kecil di sekolah kita dipraktekkan. Nah, jadi Rasulullah 8 tahun sudah hidup mandiri karena ayah sudah meninggal dunia kan, ibu meninggal dunia, kemudian kakek yang merawat meninggal dunia, mandiri. Sekali lagi ini kan bukan kebetulan, memang rencana Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pekerjaan yang hina, yang halal menurut agama. Benar tentu kehidupan bernegara. Mandiri harus menjadi program untuk anak-anak kita bisa mandiri. Kemudian 12 tahun mulai berlatih berdagang. Usia 20 tahun sukses dagang, 21, 22. 25 tahun beliau melakukan sebuah langkah strategis. Apa? Mengadakan namanya sinergi bisnis. Kerjasama bisnis dengan siapa? Dengan pengusaha wanita yang karena kultur Mekah tidak memungkinkan wanita jadi pengusaha yang terbuka. Nah, dengan Siti Khadijah. Jadi pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu bukan nyalinung kagelung, bukan. Itu antara orang kaya dengan orang kaya. Sinergi bisnis. Sebab kalau sendirian ini nggak bisa menghadapi konglomerat Makkah yang musyrikin itu, yang sombong, harus bersatu nih orang-orang yang punya modal. Nah, itu Siti Khadijah. Katanya maharnya saja ada yang mengatakan 10 ekor unta, ada yang mengatakan lebih dari itu.
Jadi berarti bukan nyalinung kagelung. Walaupun ti haram nyalinung kagelung ada anu daikeun mah. Nah, kira-kira, Pak. Baik. Jadi setelah beliau bekerja bisnis sukses, beliau hafal itu peta. Wow, ini ternyata yang dominan itu adalah orang kaya ini. Yang kaya itu nggak ada salah, selalu benar. Yang miskin salah terus ini. Dan di antara orang-orang yang sombong seperti itu, ada justru keluarga Nabi. Paman-paman Nabi, ya Abu Jahal dan lain-lain. Maka beliau membaca itu, dari membaca itu kemudian Allah membuat sebuah yang sebetulnya sudah tentu jadi program yang maha kuasa ini. Pada saatnya usia 40 tahun lebih beliau mendapatkan wahyu. Jadi setelah membaca keadaan, beliau tinggalkan kota Mekah, jalan kaki ke utara, kira-kira 3 sampai 5 mil lah jauhnya itu, sekitar itu. Lantas ada bukit, gunung batu di sana, gunung batu, namanya Jabal Nur, Bukit Cahaya. Sekarang kalau kita umroh suka naik ke sana tuh. Sekarang TTC-an anak udah baik, itu bisa 1 jam kurang bisa naik gitu. Tapi kalau pulang bisa setengah menit, asal loncat langsung ke handap maut. Nah, di atas bukit itu ada tumpukan batu membentuk sebuah ruangan, namanya Gua Hira. Sudah sering dengar. Ketika itulah ketika beliau sedang berdoa, Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Jawabannya terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah wahyu yang pertama. Iqra, baca olehmu Muhammad. Kalau kita berada di Gua Hira, Pak, itu ada tumpukan batu-batu. Di tumpukan batu ada ruangan yang kosong. Itu kelihatan ke Masjidil Haram itu. Jadi saya membayangkan waktu itu, Nabi, baca olehmu Muhammad, itu orang di sekitar Masjidil Haram itu orang baca. Artinya apa? Kenali, fahami itu peta sosial waktu itu. Orang-orang kaya sombongnya, orang miskin diperas, kemudian perjudian, kemusyrikan berada, Iqra, dan seterusnya. 5 ayat turun. Nah, informasi ini kan beliau sampaikan itu kepada Siti Khadijah, istri beliau waktu itu. Siti Khadijah yang tadi teman bisnis itu sampaikan. Siti Khadijah percaya penuh. Kenapa? Siti Khadijah itu hidup bersama Nabi belasan tahun. Nggak pernah bohong, nggak pernah nyalahin janji, nggak pernah menyakiti. Jadi lebih dari itu pun percaya. Nah ini karena tidak pernah bohong, tidak pernah nyalahi janji, tidak pernah menyakiti, ini orang baik. Nggak mungkin dia bohong besar, ngaku dapat wahyu. Nah, tapi kan masyarakat sekitar lain. Masyarakat sekitar mulai macam-macam menuduh. Nah, mulailah Rasulullah SAW mendapatkan tekanan psikologis paling tidak. Ya, difitnah, disangka gila, dikirim dukun, kemudian macam-macam dihina. Dalam suasana seperti itu sebagai manusia tentu beliau pun merasa tertekan, normal, itu udah punya perasaan. Nah, disinilah pada waktu itulah Siti Khadijah yang betul-betul memberikan menenangkan Rasulullah. Jadi Siti Khadijah penuh. Siti Khadijah termasuk seorang wanita yang dalam hadis diumumkan yang pasti masuk surga. Ada hadis itu, ya, Siti Khadijah. Ya, ada beberapa orang kan yang diumumkan, tapi tidak ada satupun dari daerah Raja Ekek. Tiacan ayah waktu itu, tapi pendaftaran masih tiasa, Bu. Nah, dalam suasana tertekan itu Allah tidak membiarkan, turunkan lagi wahyu. Antara lain surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini ya, bukan Al-Qalam kulah, bukan Al-Qalam. Surat Al-Qalam itu intinya begini. Karena beliau ditekan, dianggap gila, dianggap bohong, Quran menyatakan, yang gila itu bukan kamu Muhammad, mereka. Jadi memantapkan kepada beliau itu benar. Yang gila itu mereka. Yang kedua, masa depan itu bukan ada pada mereka, ada pada kamu. Jadi ini optimisme penting dalam berjuang itu para pemuda. Ada optimis ini. Jangan terus luhlah bari tegawe. Jadi masa depan ini.
Begitu. Surat Al-Qalam mangga diaos deui ku para kita semua. Awal surat Al-Qalam membangun optimisme. Beliau tambah bersemangat, tapi penghinaan, pelecehan terus-terusan. Terus ditekan, dikirim dukun segala macam. Bayangkanlah pada waktu itu. Belum ada teman seiman kan kecuali Siti Khadijah pada waktu itu. Ada, kemudian satu demi satu ada. Allah kembali menurunkan nih secara singkat. Allah kembali menurunkan resep. Nabi sedang goncang, tertekan itu. Terdapat pada surat Al-Muzammil. Apa dalam surat Al-Muzammil itu? Resep kepada Nabi yang sedang tertekan, sedang sedih, sedang dihina, difitnah. Dalam surat Al-Muzammil, Qumil laila. Kamu dihina, kamu difitnah, kamu disakiti. Allah menyatakan, lakukan olehmu sholat malam. Nisfah separuh malam, atau lebih dari separuh malam, atau kurang dari separuh malam. Lantas, warattilil Qur'ana tartila. Dan terus baca Quran. Apa janji Allah kepada Nabi waktu itu? Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kalau kamu biasakan sholat malam, kalau kamu membiasakan baca Quran, aku akan berikan kepadamu kharisma bil kasab. Berbobot, qaulan, ucapan yang berbobot. Antara kharisma bil kasab. Kharisma bil kasab itu kharisma bukan karena gelar, bukan karena kaya, bukan karena darah biru, bukan karena macam-macam, tetapi kharisma yang diberikan kepada mereka yang membiasakan sholat malam dan baca Al-Quran. Dan kamu akan tangguh menghadapi ujian dan tantangan dua. Ya, kharisma, berwibawa, tangguh, tahan bantingan. Ini modal perjuangan. Modal perjuangan itu tangguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah epes meer, epes bibir, mudah resah gelisah. Dan yang kedua adalah memiliki kharisma. Kharisma. Apa yang dilakukan? Dua. Nasihat ini bukan hanya nasihat Allah kepada Nabi, tapi juga kepada umatnya. Seperti saat sekarang ini. Harus menjadi bagian daripada program kita. Pendekatan spiritual kepada yang Maha Kuasa menghadapi tantangan. Singgaratol salat malam. Singgaratol baca Quran. Nah, kemarin pada waktu pandemi, karena waktu harus di rumah terus, 2 kali sempat masuk rumah sakit, sempat dikerem di hotel, di menu penyakitan. Jadi nah, saya manfaatkan buka-buka catatan-catatan. Antara lain buka catatan agenda saya dari mulai tahun 70 sekian. Mulai. Rupanya saya menemukan pengalaman yang selama ini dilupakan. Tapi saya beri tanda merah. Artinya harus diperhatikan dulu sekian puluh tahun yang lalu. Ternyata saya pernah tahun 75 atau 76, kalau nggak salah waktu itu kelasnya sipil, mahasiswa paling banyak di ITB. Waktu itu mahasiswa melakukan penelitian. Penelitian untuk sekian ratus orang, kemudian kesimpulan dari penelitian itu ada hal yang menarik, saya beri tanda merah. Yaitu orang yang biasa sholat malam, rajin maos Quran, rata-rata lebih tangguh menghadapi tantangan, kegagalan, dan ujian dibandingkan dengan mereka yang biasa subuh kaberangan. Saya percaya dengan hasil penelitian itu karena memang ayatnya puguh. Ayatnya ada, faktanya ada. Ini hasil penelitian mahasiswa saya tahun sekian itu belum terasa lah Islam. Cari yang pakai kerudung itu di ITB nggak ada itu waktu itu. Oh, saya yang pakai peci dianggap macam-macam, kok dianggap Pak. Ke sini ngantor Pak, bukan ke masjid. Kena naik maing lah. Jadi nanti saya baca lagi. Jadi sekali lagi, ibu-ibu anu biasa sholat malam, tahajud maksana sana sholat isya diakhirkan. Yang kedua biasa maos Quran, ternyata langguh tahan bantingan. Tahan bantingan. Ada ayatnya tadi, dan yang kedua pengalaman saya. Tahun 80 sekian, pada waktu itu sedang ada isu informasi, namanya psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Di negara-negara baju, banyak orang yang sakit bukan ketularan penyakit, bukan kurang gizi. Tetapi karena problem psikis, kejiwaan. Loba teuing ka amek, loba teuing ka keheul, loba teuing ka ijid, loba teuing ka hayang,
hayang kapuji. Nah, ini bangsa penyakit-penyakit rohania. Ternyata itu lebih dominan daripada ketularan penyakit. Nah, pada saat itulah kembali asisten saya waktu itu, mahasiswa, melakukan penelitian lagi. Jadi sekali lagi saya ingat ketika pandemi itu saya baca lagi agenda. Oh, tahun 80 sekian 85 atau 86, ternyata kali ini yang diteliti adalah ibu-ibu dan bapak-bapak yang usianya itu di atas 50 tahun, malah banyak di atas 55. Jadi yang para sepuh itu diteliti. Apa hasilnya? Kesimpulannya aja, urutannya poinnya banyak sekali. Tapi kesimpulannya adalah orang-orang yang biasa sholat malam dan membiasakan dengan membaca Al-Quran, ternyata kepikunannya ditangguhkan. Tidak cepat pikun. Kenapa? Karena tenang. Karena yang menyebabkan kita tidak tenteram, tidak tenang itu tadi. Loba kakehe, loba kaamak, loba kaijid, loba kangewa, loba tingkah hayang, bari teu mampu. Banyak tersinggung, banyak kecewa. Itu penyakit. Nah, bagaimana ini supaya kita meminimalkan? Apa? Resepnya surat Al-Muzammil. Singgaratol tahajud. Yang kedua, rajin baca Quran. Masalah baca Quran, serahkan. Ketika baca Quran mah moal emut sametan ge, oh lah. Mal diwiridkeun gini hutang. Nah, saya ingat nih sebagai contoh tentang resep sholat malam. Ini resep ini kena Quran. Makanya punya anak harus rajin tahajud tuh, dibiasakan. Jadi saya 70 ya masuk ke ITB. Waktu itu ITB-nya masih banyak macam-macam. Nah, sisa-sisa dari CGMI waktu komunis itu waktu itu. Jadi saya selalu dikatakan, apa yuk ajarkan agama. Agama itu bukan knowledge, agama itu bukan science, agama itu belief, kepercayaan. Ngapain diajarkan? Nah, saya diam aja, aduh ya Allah. Sabar Guci, sabar. Saya ini orang pesantren, dididik di pesantren, datang ke sana daerah lalieur hukul waktu sarita ini mantu balager saware. Jadi, tapi anehnya, saya nggak sebut nama kalau ini kurang etis. Bapak-bapak yang senior saya yang sinis ketus itu pada akhir kehidupan justru beliau itu adalah banyak berzikir. Ya, dia ke kelas bawa tasbih. Saya sendiri nggak pernah bawa tasbih, bawanya HP. Dia menemukan kenikmatan. Nikmat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pas dengan pengalaman saya, bukan pengalaman saya, pengalaman dosen saya, guru besar saya, namanya Dr. Harun Nasution. Pak Harun Nasution itu dikenal Mu'tazilah oleh orang UIN. Dikenal rasionalis Muslim. Beliau sendiri bangga, saya rasionalis. Bukunya Rasionalisme Islam. Pendeknya dikritik itu orang-orang yang gemar berzikir, gemar itu tuh. Beliau mengatakan ketika diskusi, kita pakai ayat, yang nggak usah bilang, nggak usah pakai ayat, aku juga tahu, nggak usah pakai hadis, nalar. Berulang kali beliau, umat Islam Indonesia nggak makan maju. Wah maju, betul. Gak akan maju. Terlalu banyak zikir, kurang mikir. Berulang kali diucapkan. Banyak saksinya lah yang seusia saya barangkali itu. Lulusan UIN waktu itu nggak ada yang dikirim ke Timur Tengah kecuali biaya sendiri. Kalau dapat beasiswa ke Barat, McGill University, ke beberapa perguruan tinggi itu yang melahirkan pemikir-pemikir pendidikan Barat itu. Nah, cepat cerita, dalam usia terakhir entah berapa tahun, justru beliau aneh. Beliau sendiri yang sangat anti zikir, anti bangsa ritual-ritual begitu, malah bergabung dengan Abah Anom. Suralaya, ikut Qadariyah Naqsabandiyah. Kegiatan Qadariyah Naqsabandiyah itu bukan nalar, bukan matematika, bukan belajar alfiah, tapi zikir. Pengobatan adalah dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beliau ikut itu sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlepas daripada apa itu aliran Qadariyah Naqsabandiyah, ini satu bukti bahwa kita ini perlu saat-saat pasrah seperti yang Allah perintahkan surat Al-Muzammil itu.
Ada saat-saat kita ini harus melupakan ini, serahkan kepada Allah. Cuma tentu saja harus yang benar pasrahnya. Apa? Salat malam. Salat malam ini adalah amalan para nabi, para rasul. Malah Nabi sempat mensosialisasikan, mengajarkan, memasyarakatkan kepada para sahabat yang disebut Salatu Dawud dan Saum Dawud. Saum Dawud itu sehari saum, sehari tidak. Itu Saum Dawud. Tentu di luar Ramadan. Ibu terkengeng, saum Ramadan amri mah bere Saum Dawud we bulan Ramadan terkengeng. Hari Ramadan mah kena tiap dinten. Saum Dawud. Katanya ada seorang sahabat yang semangat saumnya, merasakan nikmat dengan saumnya Rasulullah. Tolong izinkan saya ingin saum terus-terusan, kata Nabi, jangan. Kamu harus jaga kesehatan. Saya sehat ya Rasul kalau saum. Ya kamu punya istri. Istrimu juga kamu harus menghargai. Istri saya ridho ya Rasulullah kalau saya saum terus. Ya kamu juga harus dakwah keluar daerah sana jauh. Atau sewaktu-waktu ada musuh menyerang kita harus siap bertempur. Masih juga kekeh sahabat itu ya Rasulullah. Saya siap bertempur dalam keadaan saum. Saya siap dakwah kemana saja dalam keadaan saum. Kata Nabi, ya kalau begitu, lakukan aja oleh kamu saumu Dawud. Sehari saum, sehari tidak. Pahalanya sama dengan saum tiap hari. Nggak boleh saum wisol. Terus-terusan saum nggak boleh. Nah, ini adalah kebiasaan Nabi Dawud. Yang kedua, tidak boleh lupa. Nabi Dawud itu punya kebiasaan yang juga diabadikan dalam syariat kita, namanya Sholatu Dawud. Sholatu Dawud, Nabi Dawud, sholatnya itu adalah tidur separuh malam, bangun separuh malam. Oleh Nabi disesuaikan untuk umatnya tidak terlampau berat, yaitu 2/3 malam, 1/3 malam. Cukup untuk sholat malam. Saya baca itu, saya kagum dengan ulama-ulama yang berprestasi, melahirkan karya-karya tulis puluhan jilid, diterjemahkan ke dalam berbagai macam puluhan bahasa asing, dibaca sampai sekarang di pesantren segala macam itu. Siapa? Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Ghazali dari dunia tasawuf. Beliau ini menulis buku sudah ratusan tahun masih dibaca. Sekian ratusan tahun dibaca di pesantren, masih dikagumi malah orang dengan fanatik mengikuti pendapat Imam Syafi'i. Beda dengan Imam Syafi'i, enggak, saya pendapat sampai begitu. Apa kebiasaan beliau? Kita baca-baca, ternyata amalan ulama-ulama soleh itu adalah sholat malam, baca Quran. Ini sejarah bukti, ayatna puguh, ujian percobaan ada, tinggal ngamalkeun sok. Yang mudah-mudah rajin sholat malam. Kalau sholat subuh nggak usah suruh lagi lah. Piraku di subuh-subuh acan. Sholat malam. Biasakan sholat malam. Dan yang kedua adalah tiada hari tanpa bertemu Al-Quran. Ternyata itu resep kesehatan, Ibu. Hilang stres, hilang liar, hilang lobating goreng sangka, lebih bekas sebelen, segala macam. Udah, serahkan aja kepada Allah. Kita ini sering sombong. Segala-galanya di pikiranku urang, kawas naon urang. Dicaritakan jadi gibah, ngaruan dosa. Serahkan aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta ada orang yang apa lagi? Katakanlah iri wa na'udzubillah. Ada orang yang memfitnah, ada orang yang sudah yang paling enak itu daripada dilawan. Ya, daripada dilawan pasti meni serahkan ke Gusti Allah lah, ke Gusti Allah. Melalui apa? Baca Quran, salat malam. Mangga dari mulai sekarang tiada hari tanpa bertemu dengan Al-Quran. Tidak ada anggota keluarga yang tidak bisa baca Al-Quran. Dan yang kedua, biasakan salat malam. Kepada para pengantin saya sering memberikan khutbah nikah dari mulai tahun 75 sampai sekarang, sampai kemarin masih khutbah nikah. Hari nikah masa kali Bu Abdi, punten. Moal sumpahnya ada itu. Khutbah nikah. Saya selalu sampaikan, katakan, rumah tangga itu adalah kehidupan duniawi. Kalau kehidupan duniawi itu tidak senantiasa nyenang, enak, bahagia, ada macam-macamnya. Berumah tangga juga begitu. Aya pika sebelen, pika kehelen, kecewa ada. Bagaimana kalau menghadapi berbagai macam musibah? Saya berikan resep. Udah, silakan kamu mau konsultasi kepada psikolog, psikiater, silakan konsultasi kepada siapa Pak Ustaz. Tapi ada yang paling penting, serahkan kepada Allah. Nabi menyatakan, bangunkan istrimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Ya, jangan digusur, apalagi dibanjur. Bangunkan suamimu di penghujung malam dengan penuh kasih sayang. Fayakuman,
Suami istri bangun salat malam. Wah, nikmat bangun salat malam. Wa yadhkuranillah, zikir kepada Allah. Mau pasrah? Silahkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja tempat berserah diri aku. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, aku malu kalau aku tidak memenuhi keinginan mereka. Aku malu kalau aku tidak mengabulkan doa mereka. Allah sampai malu. Kurang apa lagi? Penelitian sudah, contoh praktek guru besar sudah, kemudian ayat napuh, contoh orang-orang sukses puguh, tinggal mangga yang muda-muda tiada malam tanpa salat malam. Ya. Salat malam dengan subuh kaberangan, salah. Baca Quran, surat itu urutan wahyu nih kepada Nabi, surat Al-Muzammil. Setelah itu beliau sempat juga agak sedikit namanya khawatir, bukan kecewa, khawatir, takut, jangan-jangan ini Tuhan marah kepada saya karena wahyu agak terlambat nih, nggak turun lagi. Nah, ini ada cerita yang menarik, mengeluh kepada Siti Khadijah, jangan-jangan Tuhan marah kepada saya. Wahyu nggak turun lagi, sudah lama nggak turun lagi. Apa jawaban Siti Khadijah? Contohin kanggo ibu-ibu. Apa kata Siti Khadijah? Duh, kalau orang sekelas Anda, sesoleh Anda dimurkai oleh Allah, bagaimana nasib kami? Nasib kami lebih jelek. Anda yang paling soleh saja harus sudah begitu, saya yakin Tuhan tidak marah. Nggak mungkin Tuhan marah kepada Anda. Ini katanya oleh Rasul sering diingat terus ketika pernah cerita kepada istrinya yang lain di Madinah, bahwa Siti Khadijah, Siti Aisyah atau Siti Ruqayyah kalau nggak salah, menyatakan Rasul ini kalau sudah cerita Siti Khadijah, kita ini nggak dianggap, ini udahlah Siti Khadijah di atasnya. Apa jawaban Rasulullah? Siti Khadijah itu menyertai aku ketika aku tidak ada teman dan tidak ada sahabat. Sekitarku musuh, Siti Khadijah lah yang mendampingi aku. Tapi kalian jadi istri saya ketika di sekitar saya sudah banyak sahabat penolong dan orang yang pendukung saya. Nah, ini contoh juga lah bagi ibu-ibu, jadi harus jadi Siti Khadijah. Nah, ketika dalam suasana begitu, Allah segera menurunkan wahyu. Ini mungkin ada wahyu lain sebelumnya, tapi saya ingin tahapan-tahapan bagaimana membimbing hidup dalam suasana kehidupan. Yang turun surat Wadduha. Dalam surat Wadduha itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah tidak marah kepada kamu, tidak meninggalkan kamu, Allah memberikan perhatian kepada kamu. Dulu kamu sendiri Allah menolong, kamu terlantar, Allah yang menyelamatkan. Kamu juga tidak dapat petunjuk, Allah yang memberikan petunjuk. Itu dalam surat Wadduha. Lantas ada janji, walal akhiratu khairul laka minal ula, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Hari esokmu indah, masa depanmu cerah. Optimis kan? Optimis, tidak luhlah begitu irahaku maisukan kumangke. Optimis, masa depanmu indah, masa depanmu cerah. Allah akan terus memberikan nikmat kepadamu dan kamu akan bahagia dengan nikmat itu. Engkau ridho. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Lantas ada syarat. Syarat ini untuk Nabi dan untuk para pengikut Rasulullah. Kalau ingin walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda adalah satu, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kau coba-coba kau sakiti anak yatim. Sial kamu. Ya. Jangan kau sakiti anak yatim. Ini resep, hati-hati. Kalau sial anak yang nyakiti anak yatim, ada dampak akibatnya masih di dunia ini. Kau nganya nyeri budak yatim. Wa amsaila fala tanar, jangan sekali-kali mengusir orang yang minta-minta. Kata Nabi, orang yang minta-minta itu datang ke rumah, itu membawa rezeki. Ketika pulang, menghapuskan dosa dan kesalahanmu. Nah, jadi kalau ada yang minta-minta itu harus gembira. Baik bawa proposal atau tidak proposal. Pilih. Nah, ini resep surat Wadduha, ini ayatnya puguh. Jangan kau sakiti anak yatim, jangan kau usir orang yang minta-minta. Baru walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada seorang ibu mengatakan, alhamdulillah Pak, saya ini selalu baik kepada anak yatim.
Ada yatim di rumah? Ada. Eta pun lanceuk teh yatim eta teh. Nya tadi 30 tahun mah ibu sanes anak yatim eta mah aki yatim. Nya aki yatim ge kudu diurus ulah dinya nyari, jangan diusir yatim 60 tahun. Ini resep wahyu ini, tahapan perjuangan Nabi. Oh, ini surat Wadduha. Tidak lama setelah itu, begitu kata ahli tafsir. Enggak lama, Allah segera menurunkan wahyu lagi. Surat Al-Insyirah, Alam Nasrah. Dalam surah Alam Nasrah ini Allah mengabadikan suasana batin Nabi. Alam Nasrah laka sadrak. Sekarang dadamu sudah lapang, tidak lagi khawatir, tidak lagi sedih, tidak lagi tertekan, sudah nasr, lapang dada. Lantas Allah menyatakan aturan, hukum berlaku bagi Nabi, bagi kita. Jangan sampai kecewa, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita mengeluh terus apa? Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ingat, beserta kesulitan di dunia ini ada kemudahan. Kesulitan yang abadi, derita abadi cuma di neraka. Inna ma'al usri yusra. Diulang. Jarang Al-Quran ayat bersambung 2 kali sama ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Menurut bahasa para ahli tafsir, takkid memperkuat. Betul-betul. Beserta kesulitan itu selalu ada kemudahan. Syaratnya, fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Sudah mengakhiri satu tugas, jangan terus melamun, bangga dengan kesuksesan, stres karena kegagalan, fansab, berdiri, tugas yang baru. Ambil pelajaran dari masa silam. Jangan bangga dengan kesuksesan yang lalu. Jangan pula sedih dan stres karena kegagalan masa silam. Ke depan, fa'idha farogta fansab wa ila rabbika farghab. Surat Al-Insyirah. Saya ingin memperlihatkan tahapan-tahapan ayat itu semuanya menjadi pedoman. Tahapan perjuangan itu berlaku bagi kita juga. Tidak ada kesulitan yang abadi. Ketika ibu mayunan kariweuh salineng-ineng lah. Pasrah kepada Allah, tadi modalnya sholat malam, kemudian yang kedua baca Quran, yang ketiga tentu saja ada usaha. Ada usaha, antara lain harus ada namanya ibadah sosial. Sing nyaah ka budak yatim, kade ulah nganyeri orang yang minta-minta. Anak yatim itu kekasihku, sabda Rasulullah. Orang yang menyakiti anak yatim berarti menyakiti aku. Dan orang yang menyayangi anak yatim berarti sayang kepadaku. Ana wa kafilul yatim fil jannah. Di surga nanti saya akan bergandengan tangan dengan orang-orang yang banyak di dunia banyak menyantuni anak yatim. Resepnya kabudak yatim itu adalah tiket masuk surga. Nah, itu adalah tahapan-tahapan wahyu ya, antara lain dan sesuai dengan tahapan-tahapan dakwah yang tentu yang saya ingat. Setelah itu wahyu-wahyu lain turun, antara lain yang ingin saya sampaikan adalah surat Al-Muddatsir. Al-Fatihah termasuk surat utuh, penuh, turun pada awal-awal. Generasi Mekah awal begitu Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu kesimpulan Al-Quran. Makanya harus dibaca paling tidak 17 kali sehari semalam Al-Fatihah. Malah ada ajaran lagi sebelum tidur Fatihah, kan ada hadis. Kemudian sebelum berdoa juga baik baca Al-Fatihah. Kesimpulan isi Al-Quran itu. Nah, surat Al-Muddatsir ini perintah dakwah pertama begitu kata ahli tafsir. Dengan perintah sekaligus kunci-kunci persyaratan dakwah yang baik. Lihat, ya ayyuhal muddatsir, hei orang yang masih berselimut belum bergerak, saatnya karena sekarang kamu bangkit bergerak. Ada syaratnya. 1, rabbaka fakabbir. Niatmu untuk membesarkan asma Allah, bukan membesarkan popularitas diri. Membesarkan asma Allah, keikhlasan. Itu syarat keberhasilan aktivitas dakwah menurut Quran. Rabbaka fakabbir. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir. Kamu sendiri harus bersih-bersih. Harfiahnya, dan bersihkan pakaianmu. Masa Nabi diperintahkan bertugas wasrai. Dirimu juga harus bersih. Jangan sibuk membersihkan orang lain. Dirimu sendiri tidak bersih. Siapa? Warujza fahjur. Dan harus bisa hijrah. Tinggalkan itu kebiasaan yang tidak baik.
lingkungan yang tidak baik, tinggal hijrah, fahjur, warruju, wala tamnun tastaksir. Ingin mendapat nilai, ingin barakah, jangan terlampau banyak mengharapkan pemberian dari manusia. Hilang keberkahan. Wala tamnun tastaksir. Wali rabbika fasbir. Berjuang itu memerlukan kesabaran. Ya, nggak bisa sekarang kita menyampaikan ajaran langsung jadi soleh. Tidak, ada proses, ada waktu, perlu sabar menghadapi tantangan, sabar menghadapi penghinaan, mungkin pelecehan, sabar juga menghadapi berbagai macam sabar. Surat Al-Mudaththir adalah merupakan surat yang isinya perintah dakwah dengan berbagai macam syarat untuk mendapatkan kesuksesan dalam menyampaikan ajaran agama. Begitulah wahyu, satu demi wahyu turun kepada Rasulullah selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tidak ada hubungan dengan nomor pemilu, nomor 2, nomor 1, enggak. Ini kebetulan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, sekitar itulah Bilih Langkung Sakari Kamar itu. Sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Ya. Tentu tidak ada yang turun di Ranca Ekek. Kadang-kadang wahyu itu turun kepada Nabi terdengar oleh beliau. Terdengar melalui pendengaran. Yang wahyu yang didengar oleh Nabi melalui pendengaran langsung dihafalkan oleh Nabi, didiktekan kepada para penulis wahyu. Para penulis wahyu siap, didiktekan. Lantas Nabi setelah didiktekan, beliau bersabda kepada Zaid bin Sabit, Zaid, baca olehmu. Dibaca oleh Zaid. Setelah baca, Nabi yang tempatkan pada surat ayat itu pada surat A, pada surat B. Itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada kalanya wahyu itu turun kepada Nabi tidak simai, ghair simai, tidak melalui pendengaran. Tapi Nabi merasakan ada wahyu. Itu oleh Nabi disampaikan, tapi tidak diperintahkan untuk ditulis. Itulah yang disebut hadis qudsi, hadis robbani. Jadi kapan itu ditulisnya hadis robbani? Pada masa penulisan hadis lama setelah Nabi wafat. Jadi dengan pada generasi dari mulai generasi Imam Malik yang Al-Muwatta, Imam Malik, terus sampai Bukhari dan lain-lain. Itu hadis qudsi. Nabi tidak memerintahkan hadis qudsi untuk ditulis. Tetapi hanya wahyu yang disebut al-wahyu, wahyu yang melalui pendengaran, al-matlubu yang dibacakan. Nah, ditulis, terus ditulis oleh para sahabat rata-rata menghafal Al-Quran, menghafalkan Al-Quranul Karim. Apalagi pada waktu itu tulis baca percetakan belum ada kan, tulis ada terbatas. Jadi keadaan memaksa selain karena keikhlasan menghafalkan Al-Quranul Karim. Nah, sebagian turun di Mekah, sebagian turun di Madinah. Pada saat beliau melaksanakan haji disebut haji wada. Haji wada itu perpisahan terakhir. Beliau hanya 1 kali ibadah haji, 4 kali umroh. 4 kali umroh. Jadi masih lebih banyak ustadz-ustadz yang jadi pembimbing itu. Haji sama umroh sering. Nah, pada waktu haji wada, Nabi menerima wahyu. Itu tercantum pada surat 5 Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Aku rela Islam sebagai agamamu. Wahyu ini turun, Abu Bakar Siddiq menangis. Para sahabat banyak yang gembira, alhamdulillah. Tanya, kenapa Anda Abu Bakar kok menangis? Padahal kita harus gembira, kan wahyu sudah sempurna, ini sudah turun semua. Kata Abu Bakar Siddiq, saya gembira, wahyu sudah turun semuanya. Tapi ini maknanya, kita akan berpisah dengan kekasih kita, pemimpin kita, Rasulullah SAW. Karena wahyu sudah sempurna. Tugas Nabi kan menerima wahyu. Sekarang wahyu sudah habis, berarti kan selesai tugas Nabi. Dan betul, setelah turun surat Al-Maidah ayat 3 itu, kata para ahli sejarah, beliau hanya sempat hidup sekitar 80 atau 82 hari. Pada waktu 80 hari itulah katanya Rasulullah membaca kembali Al-Quran yang turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Tapi beliau membaca itu tidak seperti turunan ayat seperti yang sedikit saya sampaikan. Al-Alaq dulu, baru Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudaththir. Tidak. Tapi beliau membacanya itu
Al-Fatihah dulu. Kemudian Al-Baqarah yang turun di Madinah. Al-Baqarah turunnya di Madinah. Al-Madinah, Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya sampai Qul a'udzu birabbin nas. Jadi Quran susunan sekarang itu adalah bukan inisiatif para sahabat, tetapi adalah itu juga merupakan wahyu yang diputuskan oleh Allah melalui bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beberapa puluh hari sebelum beliau meninggal dunia. Jadi sepakat ulama yang bahkan Syiah, Sunni sama. Kalau Quran dari segi itu sama, susunan dan lain-lain. Nah, Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar Siddiq dipilih dengan debat. Kemudian dari debat itu ternyata peristiwa Sakifah. Ternyata Abu Bakar Siddiq mampu membuktikan ia adalah pemimpin yang berhasil. Dia dipilih, mungkin ada 1-2 yang tidak setuju, tapi beliau bisa membuktikan. Beliau sukses. 3 kesuksesan Abu Bakar Siddiq. 1, menyelamatkan naskah Al-Quran. Kumpulkan para penulis wahyu, para penghafal Quran dalam satu medan khusus, bahas supaya melahirkan mushaf yang satu disepakati. Berhasil. Ini luar biasa. Bayangkan kalau waktu itu malam, kalau tidak ada kebijakan Abu Bakar Siddiq, Quran bisa seperti Bible. Perjanjian baru itu kan ada 4, ada yang diakui 4. Selain itu masih banyak. Abu Bakar Siddiq yang berhasil. Jadi 3, Abu Bakar ini pemimpin, kalau dipilih dengan cara yang baik, melahirkan keputusan-keputusan yang baik. Dipilih dengan tidak baik, agak khawatir, keputusan-keputusannya tidak baik. Nah, Abu Bakar Siddiq berhasil. 1, menyelamatkan naskah Quran. Dari kemungkinan pemalsuan, ada keperbedaan. Yang kedua, beliau memberantas kesesatan, yaitu orang yang punya harisma, punya wibawa, ngaku jadi nabi. Anak buahnya banyak, orang fanatik, namanya Musailamah. Mendapatkan gelar honoris causa Al-Kadzab, si tukang bohong. Beliau berantas itu. Kalau saja Musailamah waktu itu berpengaruh, tidak oleh Abu Bakar, bayangkan Islam ada 2 macam nanti. Atau beberapa macam. Yang ketiga, beliau berhasil meluruskan sikap umat Islam yang waktu itu dipelopor atau didukung oleh para orang kaya. Yang wajib, yang penting, yang tiang agama itu sholat. Zakat itu adalah ya kerelaan. Kerelaan orang memberi, enggak harus dipaksakan, usaha-usaha kita masa harus diberikan. Angka sholat, setelah sholat zakat itu sukarela aja. Abu Bakar Siddiq langsung pada waktu itu berpidato, padahal biasanya lemah lembut Abu Bakar Siddiq. Mendengar ini kesesatan yang bahaya, berdiri tegas. Wallahi lau qatilan nas man farraqa bainas shalah wa zakat. Saksikan oleh kalian, saya bunuh itu orang-orang yang sudah sholat tapi tidak mau zakat, padahal mereka sudah wajib zakat. Ya, kirim Usamah 18 tahun jadi panglima. Bayangkan ya gudal gadilnya 18 tahun. 18 tahun panglima. Dan selesai itu. Jadi ini 3 hasil pemimpin yang baik melahirkan langkah strategis. Kembali soal Quran. Alhamdulillah pada zaman Abu Bakar sudah, yang hafal juga banyak. Di zaman Utsman diperbanyak. Ada beberapa ada yang mengatakan, paling tidak 3 Quran sekarang yang asli masih ada. Tidak ada di Rancaikek, tidak ada di Nagreg. Ada di museum di London. 1, karena dulu Inggris menjajah itu. Yang kedua, ada di museum Turki. Saya melihat kalau di Turki itu, kalau kita nanti ziarah terus ke Turki, ada itu Quran asli. Yang ketiga, ada di satu negara yang merupakan daerah yang dulu dijajah oleh Rusia, entah Turkistan atau Tajikistan, bahasa Tantan itu, kecuali Magetan dekat masuk. Ada itu kalau salah Kang Yosef, Ayib Rashidi, sama Pak Nang Saifuddin Ansori kalau nggak salah ke sana. Saya waktu itu diajak tapi saya nggak bisa meninggalkan ITB. Melihat ke sana, ada kesempatan melihat itu naskah ada. Nah, siapa tahu nanti bapak-bapak mau piknik ke sana lihat Quran yang asli ada itu. Cuma sekarang lagi perang. Ya, jadi masih ada yang asli. Lah inilah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku turunkan Quran, aku jamin kemurnian Al-Quranul Karim. Kitab suci yang lain enggak ada, Bu.
yang asli ada sampai sekarang, kecuali Al-Quranul Karim. Dihafalkan oleh ribuan orang, dan naskah aslinya masih ada sampai sekarang. Naskah aslinya. Makanya bagaimanapun beda pendapat di kita, sikap politik beda, cara ibadah berbeda, Quran sama. Kalau Quran berbeda, beda titik aja akan ketahuan. Dan yang luar biasa dari Al-Quran itu, bukti bahwa Quran itu memang mukjizat, sampai sekarang satu-satunya kitab suci, buku yang tebalnya seperti itu, bisa dihafal oleh ribuan, ratusan ribu manusia. Nggak ada. Kalau ada ibu-ibu membuktikan, ayah pak tah buku pengarangnya hafal karangan anak, saya silakan, saya berani, silakan potong telinga masing-masing. Teu aya buku sakanal Quran tiasa dihafal ku ribuan, malah kan sekarang jutaan. Saya dengar dulu Pak Gubernur Pak Ridwan Kamil ada program bersama Majelis Ulama, setiap desa di Jawa Barat harus ada hafiz Al-Quranul Karim. Apa-apa. Dan sekarang banyak. Yang hafal Al-Quran silahkan masuk ITB, diberikan beasiswa oleh Salman. Yang masuk Unisba, yayasan saya ketuanya, jaminan gratis asal hafal Al-Quranul Karim. Beberapa lembaga sinergi juga bisa memberikan beasiswa kepada siswa yang betul-betul hafal Al-Quran, silahkan ya, masuk di perguruan tinggi. Ada beberapa lembaga lain paling tidak yang saya ikut di dalamnya. Hafal Quran silahkan. Ini alhamdulillah moal aya sadunia, buku sakanal eta tiasa diapalkeun hatta oleh para penulisnya. Ada penulis. Inilah mukjizat Al-Qur'anul Karim. Di dalamnya saya kutip beberapa surat saja tadi, pasca perjuangan, pasca jihad, pra-jihad, pra-dakwah, yaitu petunjuk Allah kepada Nabi. Kesininya banyak lagi. Bagaimana menghadapi perbedaan agama, keyakinan, ada ayatnya dalam surat Al-Kafirun. Saya cerita sedikit. Ada seorang anak muda, usia 8 tahun atau sekitar 9 tahun, kurang. Dia mendapatkan gelar doktor honoris causa dari sebuah universitas di London. Dia menjadi orang hafal Quran, di luar kepala, artinya ngegorolang aja terus. Ternyata nggak aneh, sekarang udah banyak juga ya yang begitu pada usia muda. Tapi yang lebih aneh lagi, dia adalah ensiklopedi Quran. Jadi dites di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, dicerita oleh para ulama, disebut oleh para ulama, baca ayatnya, dan cerita Ibrahim, keluarlah bunyi Ibrahim ayatnya. Ceritakan Daud, keluar ayatnya. Tentang ini, ada, videonya ada itu. Jadi dia bisa menyatakan Al-Quran, asal disebut aja nama suratnya. Nah, kita juga bisa kulhu, iya bisalah kulhu Allahu ahad. Kuliah malah keliru balik doi. Dia hafal. Nah, dari Universitas di London ini membuat satu tim. Kenapa ini? Anak kecil kok bisa istimewa begini, luar biasa ini. Dia ajar nakumaha dari mana? Diteliti ke Iran. Kebetulan Iran, bukan dari Rancakek. Iran, di tim ahli. Setelah diteliti kesimpulannya ternyata anak itu hidupnya berada di rumah yang tempat pendidikan Al-Quran, sehari-hari bisa dengar Al-Quran dari mulai dihamilkan sampai kepada usia itu, ibunya ustadzah Al-Quran, bapaknya juga pengajar Al-Quran, rumahnya itu rumah Al-Quranul Karim. Nah, ini luar biasa. Nanti kita bawalah ke sini ya, yang terkenal abdi. Ya, jadi itu luar biasa. Ternyata suasana rumah yang selalu dengan Al-Quran, telinga dari mulai ibu sedang hamil harus banyak mendengar Al-Quran daripada mendengar yang lain. Ya, apalagi mendengar nupasea, kayak ibu jangan ngiring stres. Nah, baca Al-Quran. Bapak-bapak kalau istri sedang hamil sering baca Al-Quran dekatnya, ya, bukan jangan ucapan-ucapan yang tidak baik. Itu akan ada pengaruh kepada janin yang ada di dalam. Nah, ini adalah kelebihan keunggulan Al-Quran. Kewajiban kita sekali lagi adalah kita sudah mengimani Al-Quran. InsyaAllah yakin Al-Quran. Yang kedua, kita harus mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Wajib bisa baca Al-Quran.
Usahakan ada surat-surat yang hafal Al-Quran untuk bekal sholat paling tidak, atau paling tidak untuk bahan zikir kita. Dan kemudian tentu mengamalkan, dan bagi kita yang memiliki kemampuan mengajarkan, menyebarluaskan Al-Quranul Karim, mendakwahkan Al-Quran. Jangan ada anggota keluarga kita yang tidak bisa baca Al-Quran. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Begitu Nabi menyatakan. Hiasi rumahmu dengan Al-Quran. Rumah kita baru bisa menjadi munzalan mubarakan. Tempat tinggal yang syarat dengan keberkahan kalau di dalamnya itu sering didengungkan bacaan Al-Quranul Karim. Jadi kita program sekarang bagi yang sepuh hati-hati, kita ingin meninggal dunia pada saat kita sedang baca Quran, atau paling tidak kita baru saja selesai baca Quran atau akan baca Al-Quran. Jadi Quran masih mewarnai sikap keadaan hidup kita. Nah, jadi inilah yang harus menjadi target kita. Sekolahkan putra-putri kita di sekolah yang di sana juga dikembangkan ajaran Al-Quranul Karim. Al-Quran itu kaya dengan namanya kompendium ilmu pengetahuan. Ayat tentang besi saja ada, ayat tentang tembaga saja ada, apalagi tentang fungsi angin ada dalam Al-Quran itu, tentang gunung-gunung berapi ada dalam Al-Quran. Gak mungkin ini lahir pada 15 abad yang lalu di zaman Nabi. Bukti bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan pesan di hadapan para sahabat. Beliau menyampaikan estimasi suatu keadaan yang akan datang. Ala satakunu fitanun. Sahabatku, di akhir nanti, pada saat nanti umatku akan berhadapan dengan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Ali bin Abi Thalib berdiri. Wa mal makhraju anha ya Rasulullah. Ya Rasul, kalau ujian demi ujian, cobaan demi cobaan akan menimpa kepada kami, apa jalan keluarnya? Apa obatnya Rasul? Nabi menjawab, Kitabullah, pegang teguh Al-Quranul Karim. Suasana sekarang pun di negeri ini kita harus berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Quran harus menjadi bacaan rutin kita. Quran harus menjadi bacaan kajian kita. Dan Quran harus menjadi syarat orang untuk mendapatkan sebuah kedudukan jabatan. Harus bisa Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan semangat untuk terus kembali kepada Al-Quran, membawa Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi semangat kita semua. Insya Allah dengan Quran itu hidup akan barokah. Dengan Quran itu apapun yang kita dapatkan akan menjadi potensi kebahagiaan. Tidak menjadi potensi fitnah, potensi umpamanya saja justru kegelisahan, ketidaktentraman, ketidaktenangan. Di rumah kita harus ada Al-Quran, di setiap hari harus baca Al-Quran, anak-anak kita harus bisa baca Al-Quran, dan kemudian setahap demi setahap melaksanakan Al-Quranul Karim. Rupina sakia anu kapihatur, kirang langkung nak mugia kersang hapunten, bilih seueur lepat, kedah dimaklum, malum aki-aki, 82. Jadi kalau Hijriah ini sudah hampir 84 nih. Sudah melebihi sekian tahun dari usia Rasulullah SAW. Ternuhun sekali lagi, mudah-mudahan semuanya kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiran kepada Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang telah menyampaikan begitu banyak ilmu kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu buat kita dan bisa diamalkan oleh kita. Hadirin jamaah sekalian, untuk acara selanjutnya yakni ada sesi tanya jawab. Bilih kita jamaah sekalian aya nu bade ditaroskeun seputar kajian anu nembe didugikeun, mangga. Mangga Ibu Bapak bade aya nu ditaroskeun. Kumaha bade aya nu ditaroskeun?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendengar cerita Bapak yang terakhir itu yang tentang anak muda. Saya tuh jadi minder gitu. Di satu sisi saya pengen punya anak yang hafal Quran. Tapi saya sendiri ngapalin satu ayat aja lupa lagi gitu Pak. Apakah anak yang hafal Quran itu berbanding lurus dengan orang tua yang soleh-soleha gitu Pak? Sedangkan saya masih jauh dari kategori soleh-soleha. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Mudah-mudahan pas ini. Jadi pertama kita itu komitmennya iman, meyakini Quran. Yang kedua kita berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan ada kewajiban yaitu menghafal Al-Quran paling tidak untuk bacaan, sholat dan bahan bekal zikir kita. Jadi zikir yang paling zikir Al-Quran. Kemudian tadi soal putra. Ya, jadi potret kesolehan seseorang harus dilihat juga keberpihakannya kepada Al-Quran. Senang baca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu adalah ciri yang bisa kita bisa ukur. Ini orang ini baik atau tidak? Salah satu diantaranya adalah dia mencintai Quran, nggak demam baca Al-Quran atau tidak. Tentu ada ciri-ciri yang lain ya. Ketika seseorang itu umpamanya saja kepada Quran baik, tetapi amalan yang lain tidak baik, ya sebetulnya kalau orang betul-betul komitmen dengan Quran, mestinya baik begitu. Tapi sebagai manusia, tentu ada karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh segala macam. Pendeknya kita harus terus berusaha menjadikan kita, anak kita untuk bisa setelah meyakini, mengamalkan Al-Quran dan tidak boleh berhenti, tidak boleh merasa selesai mempelajari Al-Quran. Jadi Quran itu tidak pernah selesai dipelajari, ayat wae masalah baru tuh dalam Al-Quran itu. Padahal dibaca, tapi ternyata begini. Itu sering dalam Al-Quranul Karim. Itu memang mukjizat namanya ya. Jadi surat yang sama, ada yang memberikan inspirasi kepada seseorang lain. Kualitasnya dengan yang lain bisa itu. Tergantung banyak faktor. Antara lain tentu saja, ya selain ketajaman nalarnya, kemampuan dia untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat yang lain. Itu juga berpengaruh. Mohon maaf ini kalau tidak pas pertanyaan tadi kurang begitu jelas. Tapi pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk berusaha terus mempelajari Al-Quran, mengamalkan Quran, baca Al-Quran. Dan itu wajib kita perjuangkan supaya putra kita, putri kita, keluarga kita juga melakukan hal yang sama. Ya, hal yang sama. Ya, mungkin hasilnya dari segi pengetahuan berbeda atau pengaruh terhadap amalnya berbeda. Nah, itu bagian daripada sunnatullah namanya, sunnatullah ya. Itu mohon maaf kalau tidak pas dengan pertanyaan. Ya, hatur nuhun kepada Ibu. Untuk selanjutnya dari jamaah yang lain ada satu pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair kepada Pak Kiai yang sudah memberikan ilmunya. Pertanyaan saya singkat saja, tadi kata Pak Kiai, Sunni dan Syiah Qurannya sama begitu. Tapi saya dengar katanya Syiah itu Qurannya beda gitu Pak Kiai. Ya, jadi setelah peristiwa politik, terutama setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib dan kekuasaan dari kekuasaan Khulafaur Rasyidin beralih kepada monarki oleh Muawiyah dan seterusnya, umat Islam jadi membelah. Ada yang Sunni, ada yang Syiah gitu. Sunni dan Syiah.
Jadi perbedaan antara Sunni dan Syiah itu yang pokok, satu, dalam Syiah itu rukun Islam ada tambahan satu, yaitu keyakinan kepada jihad. Rukun iman juga ada, tidak ada qada qadar. Tapi dalam Syiah itu ada keyakinan tentang imam. Wajib percaya ada imam yang diwahyukan begitu. Itu perbedaannya begitu. Didiskusikan, didebatkan yang pintar-pintar, ya tetap aja begitu. Jadi kita siap berbeda aja. Kita bagaimana? Ya tentu saja kita mengikuti Sunni ya. Tentang Quran, kalau yang resmi seperti katakanlah Quran yang ada di Iran itu sama. Tapi saya dengar ada juga Quran yang dalam beberapa bagiannya ada tambahan, ada perbedaan. Terus terang saya belum pernah melihat. Tapi yang saya ketahui, paling tidak yang ada di sini, teman-teman yang berpihak kepada Syiah, Qurannya sama. Cuma penterjemahan dan interpretasi berbeda. Ada itu ya. Itu yang saya ketahui. Mungkin ada juga ya, seperti Ahmadiyah kan, kalau baca Qurannya yang kita baca sama, tapi katanya ada juga untuk intern ada yang berbeda. Wallahu alam. Tapi yang pasti kita yang terbit di Departemen Agama, yang diterbitkan di Indonesia melalui pentashih Quran, itu insya Allah aman. Jadi kalau salah, mudah tinggal laporkan akan dicabut untuk yang resmi di Indonesia. Jadi kalau ada umpamanya Quran dari Syiah ternyata berbeda, itu bukan resmi pasti, tidak melalui lembaga yang resmi, yaitu Pentashih Al-Quranul Karim. Jadi mungkin atau dicetak di mana begitu. Ya, terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah ingin menanyakan hal yang telah disampaikan seputaran kajian kita kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lewati bersama dalam kajian kali ini. Sebelum saya tutup acara kali ini, mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan kepada Pak Bani. Ya, enggak, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsira kepada Bapak Ibu, ka Bapak Ibu sadaya anu parantos dongkap kana pangaosan kajian Hidayatut Tauhid di Masjid Hidayatut Tauhid ayeuna. Insyaallah aya sababaraha pengumuman di sabaraha unit lembaga di bawah naungan Yayasan Hidayatut Tauhid anu bakal diayakan agenda. Anu kahiji nyaeta pangaosan sasihan. Pangaosan rutin sasihan anu insyaallah bakal diagendakeun Ahad Payun. Ahad Payun awal Juni insyaallah sareng Ustadz Ali Nurdin. Ustadz Ali Nurdin beliau mangrupi salah sawios Dewan Syariah di DT Peduli. Anu kadua nyaeta saatos kajian Ahad Payun teh, saatos kajian sasihan bakal aya agenda donor darah. Mangga Bapak Ibu anu bade ngiringan agenda donor darah, sedekah kan tiasa ku darahnya kanggo anu memerlukan. Insyaallah saatos kajian atanapi sambil berlangsung kajian aya agenda donor darah. Oke gitu di lembaga Rumah Al-Quran Mata Hati, insyaallah dina sasi Juli, dina sasi liburan sekolah murangkali bakal aya agenda sanlat pesantren kilat anu disebat nate di Mata Hati mah salamku, pesantren kilat Mata Hati bersama Al-Quran. Insyaallah mangga Bapak Ibu anu gaduh murangkali tiasa didaftarkan kanggo agenda sanlat. Terus anu salajengna terakhir panjenengan di pengkar Bapak Ibu sadaya aya stand di Sinergi Foundation anu nyayogian layanan kanggo sagala rupi. Janten pamininggali kapal dia aya mobil RBC teh rumah bersalin cuma-cuma. Janten eta teh salah sawias program di Sinergi anu pelayanan bersalin gratis kanggo ibu-ibu anu bade ngalahirkeun.
Eta teh terus di situ aya layanana terus ayeuna sinergi nuju aya program donasi kanggo korban bencana di Sumatera anu korban lahar dingin. Mangga Bapak Ibu di pengker aya stena tiasa palih bilih bade ngiringan donasi infak atanapi sedekah zakatna mangga diaturanan. Segitu di DKM hatur nuhun kana paratosana. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bani. Alhamdulillah acara demi acara kita lewati bersama. Untuk menutup kegiatan kita kali ini kita membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.